wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran kita masih dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh berkaitan dengan masalah arkanul iman, yaitu rukun iman yang 6. Berbicara tentang rukun iman yang 6, salah satunya berbicara tentang beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus betul-betul faham tentang hakikat beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kembali terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba, atau seorang diinginkan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Al-Qalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, uktub kulla syai', uktub maqadira kulla syai' ila qiyamis saah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga ketika seorang makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam janinnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat dan mengatakan kepada para malaikat tersebut untuk meniupkan ruh dan ditulis tentang takdir seseorang ketika berada di dalam janinnya. Maka itu yang disebut dengan takdirul umri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setiap tahunnya yang Allah Subhanahu wa taala tulis, dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdir tahunan, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ini adalah merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan dijelaskan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwasanya aqsamul qadar itu ada 4 macam. Di footnote di halaman yang ke-78, macam-macam takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama kata beliau takdirul am, yaitu takdir secara umum. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan secara umum dan ditulis di Lauhil Mahfuz. Wa huwa takdirur rabbi li jami'il asya' bi makna ilmihi biha wa kitabatihi laha wa masyiatihi wa khalqihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilmui dan menulis, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menciptakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Ini yang disebut takdir umum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, kata beliau Syekh bin Baz, takdiru umri, yaitu takdir umur yang Allah Subhanahu wa taala telah utus para malaikat untuk bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Ketika umur janin itu 4 bulan. Ini yang disebut dengan takdir umri. Dan takdir umri ini
bukan berarti berbeda dengan takdir am. Hanya mengambil dari takdir am tersebut. Jadi mengambil dari lauhil mahfud. Kemudian yang ketiga takdir sanawi. Ada takdir sanawi yang tadi saya sebutkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ketika Lailatul Qadar. Ini takdir sanawi. Jadi ketika malam Lailatul Qadar 1 tahun ke depan itu ada catatan buat antum. Buat kita semua. Kita dapat rezeki berapa, meninggal atau hidup, sehat atau sakit, itu dicatat. Dan itu bukan berbeda dengan takdir sanawi atau takdir am. Enggak. Tapi setiap tahunnya itu istilahnya apa? Ditentukan pada 1 tahun ke depan. Nah, yang keempat disebutkan sama Syekh bin Baz, yaitu takdir yaumi. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah itu ada kerjaan. Allah itu selalu bekerja, selalu berbuat. Gitu loh. Setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling enggak Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memberikan perintah dengan kalimat apa? Kun. Dengan kalimat kun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Luqman ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah menceritakan dalam surat Al-Luqman, seandainya kata Allah Subhanahu wa taala di bumi ini ada pohon-pohon yang begitu banyak. Yang pohon-pohon tersebut itu dijadikan pena. Pohon-pohon yang ada ini dijadikan pena. Untuk nulis apa? Untuk nulis kalimat kun. Gitu loh. Dan tintanya itu apa? Wal bahru yamudduhu. Tintanya itu bahar. Air laut. Mim ba'dihi sab'atu abhurin. Dan ditambah lagi 7 lautan lagi. Itu pun apa? Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah ada habisnya. Pohon-pohon habis, lautan itu habis, ditambah 7 lautan lagi, itu kalimat Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada habisnya. Makanya kalau seandainya orang itu bisa melihat kalimat kunnya Allah Subhanahu wa taala, itu penuh dengan kun ini. Ya kan? Bagaimana tidak? Orang antum duduk di sini aja itu karena kunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Antum makan pakai kunnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa gigit pakai kunnya Allah Subhanahu wa taala. Semua pakai kunnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun semua. Gitu loh. Dan subhanallah kunnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah luput. Gitu loh. Yang ini kun, yang ini kun, yang ini kun, yang ini kun, dan tidak ada yang terbalik-balik. Gitu loh. Itu kunnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala apa? Itu ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan apa? Takdir yaumi yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi setiap harinya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kehidupan kita. Makanya orang-orang yang mereka paham terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, seseorang tidak akan pernah merasa sedih, seseorang itu tidak akan pernah merasa apa? Gelisah. Selalu dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu yang terbaik. Ya kan? Ditakdirkan alhamdulillah ya Allah, ditakdirkan alhamdulillah ya Allah. Selalu tenang kehidupannya. Kehidupannya itu selalu tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini adalah merupakan macam-macam takdir yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Makanya beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan apa? I'lam. Ketahuilah oleh engkau annal imana bil qadari amruhu azimun wa sya'nuhu muhimmun jiddan. Kata beliau, ketahuilah oleh engkau bahwasanya iman terhadap qada dan qadar
perkaranya itu sangat besar, ikhwan. Beriman terhadap qada dan qadar perkaranya sangat agung. Dan perkaranya itu sangat penting. Sangat penting sekali beriman terhadap qada dan qadar ini. Kenapa? Kata beliau, wa huwa ahadu arkanil imani sittah. Karena qada dan qadar itu salah satu dari rukun iman yang 6. Yang iman kita tidak akan pernah sah kalau kita tidak beriman terhadap qada dan qadar ini. Kemudian beliau mengatakan waqad inharafa fihi tawaifun min ahlil bid'ah wad dhalali fadlan anil munkirina minal mulhidina wa ghairihim. Sungguh telah berpaling di dalam permasalahan qada dan qadar ini yaitu beberapa kelompok dari ahlul bid'ah. Berapa kelompok dari ahlul bid'ah wad dhalal dan kelompok yang sesat yaitu Jahmiyah dan Qadariyah. Lebih-lebih lagi orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka ingkar terhadap qada dan qadar ini dan selain dari mereka. Maka beliau mengatakan waqad fassalahu Syekh fi hadzal fasli bi hadzal kalam al-jami' an-nafis. Sungguh Syekhul Islam telah merinci di dalam perkataan ini dengan perkataan yang sempurna, yang bagus, alladzi la yujadu lahu nadir, yang tidak ada tandingannya di dalam perkataan Syekhul Islam di dalam masalah qada dan qadar ini yang dijelaskan mulai kemarin itu. Ketika Syekhul Islam menjelaskan tentang qada dan qadar wa tu'minu al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi, itu perkataan Syekhul Islam. Ya kan? Fi tahqiqihi wa tafsilihi, bagaimana beliau mentahqiq, menjelaskan, mentafsil, memerinci, wa jam'ihi wa taudihi, bagaimana beliau mengumpulkan dan menjelaskan kepada kita semua, wa huwa majmu'un min nususil kitabi wa sunnah, dan itu semua diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal aqidati salafiyatil khalisah, diambil dari akidah para salafus saleh yang suci, yang benar. Kemudian beliau mengatakan fadzakara annahu la yatimul iman bil qadari illa bi tahqiqi hadhil umuril arba'ah, dan enggak benar, enggak sah beriman terhadap qada dan qadar kecuali beriman terhadap 4 hal perkara tadi yang sudah disebutkan oleh Syekhul Islam. Apa 4 perkara itu? Apa? Bukan. Al-ilmu, terus al-kitabah, masyiah, sama al-khalqu. Ini 4 hal. Ini 4 hal yang harus diyakini ketika seseorang itu beriman terhadap qada dan qadar. Kita harus mengilmui segala sesuatu yang terjadi di bawah ilmunya Allah, di bawah pengetahuannya Allah. Dan semuanya telah ditulis oleh Allah, dan semuanya atas kehendak Allah, dan semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beriman terhadap qada dan qadar. Makanya ketika kita ditakdirkan sekarang, contoh antum ditakdirkan duduk sekarang di sini. Ini apa? Ini antum harus yakini ini di bawah ilmunya Allah. Dan ini sudah ditulis oleh Allah. Dan ini kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakan sehingga kita bisa Sehingga kita bisa duduk bareng di tempat yang berbarokah ini. Nah, allati yaftakiru kullu minha ilal baqiyah, yang satu dengan yang lainnya itu enggak bisa dipisahkan. Waqad irtabata ba'duha bi ba'din irtibatan wathiqan, satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya yang sangat kuat. La yanfasimu illa bin hirafi ilal aqwalil munharifah. Maka tidak terlepas satu dengan yang lainnya kecuali karena apa? Karena kesesatan orang-orang yang telah perkataan orang-orang yang sesat. Makanya mereka Jahmiyah, mereka Mereka mengingkari masyiatullah sama Jahmiyah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya Jahmiyah. Jabariyah dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaksa hambanya, manusia enggak punya kehendak. Sedangkan Qadariyah mengatakan Allah tidak punya masyiah. Justru itu kehendaknya murni, kehendaknya makhluk. Ini perkataan-perkataan yang melenceng. Wadzalika annahu thabata fi nususil kitabi was sunnati. Dan itu semua karena telah tetap di dalam nas-nas kitab dan sunnah. Ihatatu ilmillah, bagaimana ilmunya Allah meliputi bijami'il maujudat, dengan segala sesuatu yang ada. As-sabiqati wal hadirati wal mustaqbilah, yang telah lampau, yang sekarang dan yang akan datang. Min a'yanin wa awsafin wa af'alin lil mukallifina wa ghairihim, dari bentuk barangnya, sifat-sifatnya, perbuatan orang dan selain dari mereka. Wa tathbutun nusus, begitu pula telah tetap nas-nas aidon juga
annallaha atsbata ilmahu bil kainati wal mawjudati daqiqaha wa jalilaha. Allah telah menetapkan bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu selalu meliputi yang ada, baik secara terperinci, yang tersembunyi, bil lauhil mahfud, yang itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfud, fi nususin la yumkinu ihsa'uha, di nas-nas yang enggak mungkin dihitung jumlahnya, saking banyaknya kalau Allah Subhanahu wa taala itu apa? Telah mencatat di lauhil mahfud. Begitu pula apa? Watathbutun nusus, begitu pula telah tetap nas-nas aidon anna masyiatallah, bahwasanya kehendaknya Allah itu apa? Amatun wa iradatuhu al-qadariyah syamilatun la yakhruju anha hadithun saghirun wala kabirun wala ainun wala fi'lun wala wasfun wa annahu masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh secara umum, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Akan terjadi. Makanya tidak ada yang keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu terjadi, makanya ketika ada sesuatu yang terjadi, apa yang kita ucapkan? Qaddarullah wa masya fa'ala. Sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, wa masya fa'ala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan orang kalau beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan firman Allah yang apa? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu kan kata Allah. Tidak ada sebuah musibah terjadi kecuali itu dengan izin Allah. Nah, orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap qada dan qadarnya, yahdi qalbah, dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala hatinya. Orang kalau dia beriman terhadap qada dan qadar, ada sesuatu, apa yang dia ucapkan? Qadarullah masya fa'al, tenang. Hatinya dikasih petunjuk sama Allah. Ada sesuatu yang hilang, qadarullah masya fa'al. Gitu loh. Sehingga enggak harus teriak-teriak, enggak harus nangis-nangis, enggak harus jungkir balik, enggak harus masuk ke dalam bumi. Ya kan? Jadi enggak perlu seperti itu. Ya sudah, semua sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah masya fa'al. Semua sudah ditakdirkan, ini adalah merupakan sesuatu yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah takdirkan bagi orang tersebut. Dan bahwasanya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah enggak kehendaki, itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian, wan nususu ala syumuli qudratillah wa masyiatihi likulli haditsin la tuhsa. Dan nas-nas yang menjelaskan tentang bagaimana kudrahnya Allah. Kalau Allah berkehendak, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala di situ ada. Gitu kan? Dan kehendaknya Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi itu tidak bisa dihitung. Nas-nasnya begitu banyak. Dalil-dalilnya begitu banyak. Begitu pula apa? Wa tathbutun nusus aidan annal ibad mukhtaruna ghairu majburin. Dan telah tetap nas-nas bahwasanya manusia itu punya keinginan. Punya keinginan. Mereka itu enggak dipaksa. Mereka itu enggak dipaksa. Coba antum punya keinginan di dalam majelis ilmu seperti ini. Antum punya keinginan tidur? Hah? Punya keinginan tidur? Ya enggak punya, di majelis ilmu kok punya keinginan tidur. Ya kan? Pengennya enggak turu gitu loh. Tapi apa? Ngantuk kan seperti itu. Nah, berarti kan menunjukkan bahwasanya apa? Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita itu dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngelihat yang ngantuk di majelis itu, saya selalu ingat sama takdirnya, subhanallah ya. Saya tahu kalau teman-teman itu terkadang enggak pengen ngantuk, enggak pengen tidur. Tapi apa? Tapi ya sudah, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ngantuk saja kita bisa kenal sama qada dan qadar. Dari ngantuk loh. Gitu loh. Berarti kan apa? Ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala af'alihim, bahwasanya manusia itu enggak dipaksa untuk berbuatnya mereka. Wa anna a'malahum khairuha wa syarruha waqi'atun masyiatihim wa qudratihim allati khalaqahullahu lahum. Dan amalan-amalan mereka, baiknya, buruknya, itu terjadi karena kehendak manusia. Gitu. Antum punya keinginan. Oh, sekarang antum kadang punya keinginan. Antum pengen minum itu, ada keinginan. Ya kan? Makanya apa? Antum ambil. Tapi kalau seandainya seseorang dia mau minum, Allah Subhanahu wa taala enggak mentakdirkan, ya enggak akan pernah terjadi. Enggak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keinginan tersebut. Gitu loh.
Segala sesuatu terjadi itu muncul dari dua hal. Apa itu? Hah? Kemauan sama kemampuan. Dan yang menciptakan kemauan dan keinginan itu siapa? Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Karena keinginan, kita bisa punya keinginan, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kita bisa punya kekuatan, kemampuan, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqus sabab, dan Allah yang menjadikan sebab, gitu loh. Allah yang menjadikan sebab. Ya kan? Allah pengen antum minum. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab? Haus, kadang batuk, ya kan? Gitu. Akhirnya apa? Diambilkan minum sama Pak Ujang. Gitu loh. Loh, itu semua subhanallah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Pak Ujang ngambilkan air? Allah jadikan sebabnya apa? Batuk. Loh, kan seperti itu. Kadang kita itu subhanallah ngelihat perbuatan Allah itu banyak sekali di dalam kehidupan kita. Allah jadikan sebab ini, Allah jadikan sebab ini, Allah jadikan sebab ini. Cuma kadang kita itu subhanallah nggak pernah membaca perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Gitu. Di dalam kehidupan kita. Terkadang kita itu subhanallah banyak sekali sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, gitu loh. Banyak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab-sebab yang terjadi pada dalam kehidupan kita. Cuma kadang kita mahal latifnya Allah, kadang kita nggak tahu gitu. Kadang Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan rezeki kepada kita, subhanallah dikasihkan sebab kita mendapatkan rezeki, tapi kita nggak sadar kalau itu sebab adalah sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah. Maka wa khaliqus sababit tam, khaliqun lil musabbib. Gitu loh. Dan Allah yang menciptakan sebab yang sempurna, dan Allah yang menciptakan al-musabbib tadi. Wa khaliqun lil musabbib, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang disebabkan tadi. Makanya antum masih ingat gak ya? Ana pernah ngajarkan kepada antum ta'zimullah kan? Selesai gak kitabnya itu? Masya Allah. Ketika di situ disebutkan hakikat ta'zimullah itu apa? Apa, Pak? Wah, siki wis. Ana udah tahu kalau antum udah lupa semua ini. Ana tahu. Kehendaknya Allah, cuma malas belajar, itu kehendaknya antum. Kan disebutkan hakikat ta'zimullah itu alla yaj'ala dunahu sababan. Masih ingat enggak? Wah, antum ini lupa ini. Hakikat mentakdimkan Allah Subhanahu wa taala, hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, alla yaj'al dunahu sababan. Jangan engkau jadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebab. Kenapa? Karena Allah itu hakikat sebab yang paling besar. Gitu. Ya. Allah itu adalah yang menciptakan sebab. Gitu. Itu yang harus kita ini. Kita dapat rezeki, sebabnya apa? Kerja. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab itu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hakikat sebab yang paling besar itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu bahwasanya sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab itu bermula dari Allah, orang itu nggak akan pernah bergantung sama sebab. Pasti bergantungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hubungan sebab musabab itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Pak, api itu menyebabkan apa, Pak? Panas, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan api itu sebab dingin. Ya enggak? Kapan terjadi? Nabi Ibrahim. Makanya kalau seseorang itu selalu mikirnya sebab musabab, kalau aku kerja itu sebab dapat duit. Ya kan? Itu normal, Pak. Itu normal. Makanya orang barat kalau sebab sama terjadinya kok nggak sesuai, selalu human error atau faktor X. Kenapa sih kok mereka mengatakan faktor X, Pak? Karena nggak percaya takdir. Kalau dia percaya sama qada dan qadar Allah, kaum muslimin itu enak. Ketika nggak terjadi, ya qadarullah. Kan seperti itu. Selesai, gitu loh. Ya, itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau menjadikan sebab, kemudian dijadikan musababnya, ada sebab, ada hasil. Itu normal. Orang kafir, orang muslim memahami.
Tapi kalau api yang harusnya membakar kok jadi dingin, wis orang kafir penelitian sehebat apapun dia mesti mikirnya apa? Oh ini faktor X ini. Ini ada sesuatu yang error. Kan seperti itu. Loh, kebiasaan Pak, kebiasaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Musa, air Pak, tanah kalau terus-terusan ada air, itu akan jadi apa Pak? Hah? Lumpur. Becek, ya kan? Kalau diinjak jadi kecelet. Ayo apa bahasa Indonesianya kecelet apa? Iya, ambles, merosok gitu kan. Tapi subhanallah, Nabi Musa alaihi salam ketika mentung dar, ya kan? Kemudian langsung famfalaqo kataudil adim. Kemudian seperti halnya gunung yang besar, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya basan la takhafu darokan wala takhsha. Allah Subhanahu wa taala langsung jadikan tanah yang diinjak sama Nabi Musa itu Allah langsung jadikan kering, yabas. Sehingga gak kecelet. Coba kalau Nabi Musa alaihi salam kemudian mentung, dar, kemudian apa? Ternyata jadi celot. Ya kan? Tahu celot Pak ya? Apa? Lumpur gitu kan? Akhirnya larinya kecemplung. Kan seperti itu. Pernah kita mikir ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya basan la takhafu darakau. Gitu kan? Kita kering jadi kering. Loh, kita kalau nggak mikir, Pak, ya nggak ketemu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mikir, subhanallah, yang itu adalah merupakan tempat yang ada airnya terus, tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah itu langsung dijadikan kering sama Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Musa larinya itu bisa kenceng. Bisa kuat larinya. Kenapa? Karena tanahnya itu langsung menjadi keras, kering. Nggak kecelet. Coba lihat kecelet. Wih, ketangkep sama Firaun. Gitu kan? Sandalnya carry gitu kan? Sandalnya pedot gitu kan? Loh, itu yang terjadi. Tapi subhanallah, kita itu baca Al-Quran, kadang kita itu nggak mikir seperti itu. Makanya itu yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang jadikan sebab, musabab ada. Kemudian kadang jadikan sebab berlawanan dengan sebabnya. Api jadi apa? Jadi dingin. Air yang harusnya kecelet malah justru jadi kering. Itu lawan, betul-betul berlawanan antara sebab sama musabab. Musabab itu isi maf'ul ya. Hasilnya kan seperti itu. Itu justru malah berlawanan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala enggak jadikan sebab, tapi ada musababnya. Enggak ada sebabnya, tapi ada musababnya. Contohnya apa? Maryam. Kan gitu. Sebab punya anak apa, Pak? Ya nikah kan seperti itu. Maryam ini enggak nikah tiba-tiba punya anak. Loh, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu. Itu yang hakikat takdimullah itu alla yaj'ala dunahu sababan. Kita enggak boleh menjadikan segala sesuatu itu sebab. Karena sebab yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala itu a'dhamu sabab. Sehingga apa? Bergantungnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada sebab-sebab yang ada itu. Gitu. Kadang subhanallah, makanya kan terkadang kita enggak tahu, kita anggap sebab rizki, kan Anda pernah sampaikan kepada antum. Rizki, Pak, Allah Subhanahu wa taala katakan rizki sebabnya di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Iya kan? Ada 6. Gitu loh. Yang selama ini kita jadikan sebab paling besar apa, Pak? Usaha. Kan itu kan? Itu kita jadikan sebab yang paling besar. Padahal itu sebab yang paling ringan padahal. Paling terakhir. Dan yang paling istilahnya paling rendah. Maryam goyang pohon kurma. Kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang besar-besar tadi justru malah kita jadikan lupa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya kan? Anistaghfiru rabbakum. Ya, supaya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Salat. Ya kan? Kemudian apa? Silaturahim. Kan seperti itu. Itu adalah sebab-sebab yang besar untuk kita mendapatkan rezeki. Tapi apa? Kita itu subhanallah, kadang kita itu istighfar. Kita lupa kalau itu adalah merupakan sebab rezeki. Mungkin ya Pak ya, mungkin. Gitu loh. Anak itu kalau lagi sadar ya Pak, kalau lagi sadar ini Pak. Lagi benar gitu. Hati itu lagi benar. Anak itu subhanallah kadang dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar berangkat kerja. Ini anak itu selalu
selalu kadang mikir sendiri. Anak itu subhanallah, kok tiba-tiba anak kok sadar gitu. Oh ini lagi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Anak tahu, sadar banget gitu loh. Maksudnya oh Allah kasih taufik saya untuk beristighfar. Perjalanan dari rumah itu kadang dikasih taufik oleh Allah itu untuk beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Hati anak itu langsung berpikir apa? Anak ini dikasih taufik sama Allah untuk beristighfar. Insya Allah anak dapat rezeki. Dan subhanallah, setiap anak mikir seperti itu, dapat rezeki anak. Dapat rezeki tambahan. Gitu. Kenapa? Dari husnudzon itulah akhirnya kita dapat rezeki tambahan. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau ngasih rezeki ke anak. Sebabnya apa? Pertama anak dibukakan sama Allah pintu istighfar. Gitu. Dibukakan sama Allah sebab ini. Loh ini sebab untuk mendapatkan rezeki kok. Anak dibukakan pintu istighfar terlebih dahulu. Nanti dibukakan pintu yang lain, ketemu sama orang, pesan tiket, tiba-tiba Juna Ustadz ada tiket. Gitu kan? Itu subhanallah itu pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan gitu loh. Dan itu anak rasakan. Berawal dari mana? Terkadang dibukakan dari pintu sodako gitu loh. Tiba-tiba hati pengen sodako gitu loh. Tiba-tiba pengen apa dan lain sebagainya. Kadang mikir, oh ini adalah merupakan apa? Sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk mendapatkan rezeki. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu alla yaj'al dunahu sababan. Kita itu nggak menjadikan sebab itu, ya itu sebab itu ya ciptaan Allah gitu loh. Nah, sebab yang paling besar itu ya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu hakikat takdimullah. Tapi kalau antum subhanallah memahami ini, antum akan dibilang apa? Wih, sufi nyepol itu. Antum itu akan dianggap wih salafi sufi gitu. Anak ketika jelaskan seperti ini, banyak teman-teman yang bilang apa? Ya salafi sufi kan seperti itu. Padahal subhanallah ya itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala membela beliau yang mendefinisikan ini Allah yaj'ala dunahu sababan. Itu Imam siapa namanya? Lupa nama imam. Beliau mendefinisikan takdimullah itu subhanallah. Memang kalau kita nggak kuat-kuat dalam berpikir dan hakikat semuanya, wis koyo wong sufi tenanan gitu. Tapi apa? Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala membela habis-habisan ulama tersebut. Kemudian kata beliau, wa bihadza yanhallu anil abdil ashkal, dan dengan ini maka manusia itu akan hilang muskilah-muskilah, wa yattasi'u qalbahu, dan hatinya akan menjadi luas, menjadi lapang, lil jam'i baina itsbati umumi masyiatihi wa qudratihi wa syumulihima li af'alil ibadi ma'awqu'iha syar'an wa hissan wa aqlan bi ikhtiyarihim. Dengan kita memahami ilmunya Allah, fi'ilnya Allah, kemudian masyiahnya Allah, kudrohnya Allah, Allah Maha menciptakan. Dengan seorang makhluk itu punya masyiah, orang itu kalau melihat cerdas, maka selesai permasalahan. Nggak bingung-bingung lagi membicarakan tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik secara wuku syar'an, terjadinya secara syar'an, atau secara apa? Secara langsung dirasakan gitu loh. Oh, manusia bisa merasakan kok. Antum punya keinginan, antum kadang punya keinginan tidur, Pak, ngantuk gitu loh. Kalau malam itu pengen tidur. Tapi ndak iso-iso turu. Ya kan? Pengen tidur, wis capek, badan ini sudah capek banget, pengen tidur gitu loh. Tapi subhanallah ndak bisa tidur. Nah, apa yang antum rasakan ketika seperti itu? Yang ada dongkol kan? Kesel, kenapa nggak bisa tidur-tidur ini? Kan seperti itu. Paling yang disalahkan apa kalau seperti itu? Oh. Yang disalahkan apa? Paling yang disalahkan kopi. Ya kan? Ini gara-gara kopi ini Mas Adi ini aku nggak bisa tidur. Kan seperti itu. Itu yang disalahkan, gitu loh. Kadang yang disalahkan itu sesuatu yang lain. Padahal apa? Kita pengen tidur. Allah nggak pengen kita tidur. Gitu loh. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak pengen tidur, kita mau merem dan sebagainya, ya nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala nggak pengen kita tidur, nggak usah nyalahkan yang lain. Subhanallah itu malah mengingatkan kita. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nggak pengen kita tidur. Gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu loh. Paling ngaji Al-Quran, ya, sak muka baru ngantuk-ngantuk. Dan seperti itu. Kalau enggak apa? Coba buka Mukhtasar gitu loh. Buka sebentar ngantuk kan seperti itu. Maka itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya subhanallah, sebab ngantuk itu paling enak memang di majelis ilmu, baca Al-Quran gitu, baca kitab, itu sebab ngantuk paling besar itu. Gitu loh. Maka kata beliau, famata jama'al abdu hadhil maratibil arba.
kapan seorang hamba itu mengumpulkan 4 tingkatan ini, wa amana biha, dan beriman dengan 4 tingkatan ini, imanan sohihan, dengan iman yang benar, kana huwal mu'minu bil qadari, maka dia akan menjadi orang yang beriman terhadap qada dan qadar haqqan, dengan sebenar-benarnya. Alladzi ya'lamu annallaha bikulli syai'in alim, yang dia tahu Allah mengetahui segala sesuatu. Wa ilmuhu bil hawadith, dan ilmunya Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi, qad auda'aha fil lauhil mahfud, Allah telah letakkan di lauhil mahfud, sudah ditulis di lauhil mahfud. Wal hawadithu kulluha, dan segala sesuatu yang terjadi itu semua, tajri alama alimahullahu wa katabahu wa taqa'a bi asbabin rabbataha al-azizul hakim bi musabbabatiha, dan segala sesuatu yang terjadi, yang dimana itu semua di atas ilmunya Allah, dan Allah tulis, dan semua terjadi itu Allah subhanahu wa ta'ala ikat dengan sebab. Allah subhanahu wa ta'ala ikat dengan sebab. Zat yang maha agung, zat yang maha hakim, dengan apa? Dengan sebab-sebabnya. Makanya ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam itu begitu luar biasa. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan Nabi Yusuf dilempar di sumur. Gitu loh. Allah subhanahu wa ta'ala pengen nolong Nabi Yusuf. Gitu loh. Bagaimana caranya? Ada orang pedagang, ya kan? Ngopo kok ada orang pedagang tiba-tiba dia ngambil air? Siapa yang gerakkan hatinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan sebab. Gitu loh. Makanya kita itu kalau kita tahu tentang hakikat ini, kita nggak akan pernah membesarkan diri kita kok. Gitu. Kita itu subhanallah, orang ya seumpamanya ya, orang kalau seumpamanya tahu tentang hakikat qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, antum jualan atau antum bekerja di sebuah perusahaan besar, kemudian perusahaan tersebut ini, antum nggak akan mengatakan anak hebat, enggak. Kenapa? Antum tahu qada dan qadar, Allah yang menjadikan sebab ini. Makanya anak itu kadang, kalau subhanallah, kadang itu kita memang terlupa gitu loh. Jangan sampai kita masuk seperti halnya perkataan apa? Korun gitu loh. Utituhu ala ilmin, aku ini memang pantas jadi wong sugih, aku pinter jualan, aku pinter ini dan lain sebagainya. Enggak. Kita itu pinter jualan, alhamdulillah laku, alhamdulillah ini bukan karena abab kita wangi, enggak. Gitu. Tapi apa? Allah yang gerakkan hati untuk subhanallah, Allah lewatkan, Allah lewatkan, Allah lewatkan. Kalau kita paham dengan qada dan qadar ini, akhirnya apa? Terus-terusan kita memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan. Ada yang ada laku jualan kita, jualan donat sama Mas Mahari laku borongan habis. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Bukan karena apa? Aku pintar memang kayak donat. Enggak. Tapi apa? Alhamdulillah ya Allah. Allah yang mudahkan. Dan akhirnya terus lisan itu memuji Allah. Akhirnya terus lisan itu membesarkan Allah. Itulah faedah dari beriman terhadap qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah beliau akan menjelaskan tentang asbab wal musabbabat, gitu. Sebab dan musabbabnya yang dihasilkannya, dan itu tadi sudah Anda jelaskan secara mujmal, secara umum tadi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.